Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghafiriz dzambi wa in takasaratiz dzunub wa qabilit taubati liman yatub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa ala alihi wa ashabihi minasyuruki dal hurub. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-122. La yastakhiru al-wirda illa jahulun. Tidaklah meremehkan wirid kecuali orang yang bodoh. Al-waridu yujadu fid daril akhirati wal wirdu yantawi binti wa'i hadidar. Warid, al-warid itu sesuatu yang datang dari atas ke bawah, dari Allah, ditemukan di dalam desa akhirat. Wal wirdu yantawi binti wa'i hadidar, sedangkan wirid itu akan habis dengan habisnya dunia ini. Wirid bisa kita lakukan ketika fisik ini masih ada. Wa aula ma ya'tani bihi ma la ikhlafu wujuduhu. Jadi sebaik-baik apa yang kita usahakan sesuatu yang tidak bisa diganti wujudnya. Al-wirdu wa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minku. Warid, wirdun itu yang kita dituntut untuk melaksanakannya. Jadi kewajiban yang kita harus melaksanakannya. Tuntutan dari Allah kita supaya melaksanakannya itu wirid. Wal waridu anta tatlubuhu minhu. Sedangkan warid itu kitalah yang menginginkan untuk mendapatkannya. Jadi warid itu sesuatu yang datang dari Allah, kita tidak bisa mengusahakannya. Tapi kita bisa melakukan suatu hal cara maksimal itu nanti warid mengikutinya. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlu baka minhu. Terus di mana perbedaan antara apa yang kita seharusnya dituntut untuk melakukannya atau kita yang mencarinya? Nah, itu perbedaannya. Jadi perbedaan dari sini wirid itu dibagi 3 hal. Wiridnya hamba, wiridnya orang zuhud, orang yang masih berjuang sungguh-sungguhan, dan wiridnya ahli suluk yang sudah nyampe. Warid. Nah, istilah di sini al-wirdu fil lughah huwa at-tariq wal qadim. Warid itu torik, jalan, atau qadim, sesuatu yang kekal. Kok kekal, qadimnya sudah ada sejak dahulu, sejak dari kapanpun ada qadim. Warada alaina fulan, datang artinya fulan. Dalam istilahnya ma yatahaf haqqaqahul haqqu ta'ala quluba auliyaihi minat
nafahatil ilahiyah fayasbuhu quwwatul muharrakah warubama yudahishuhu au yugibahu anhisihi wala yakunu ila bagdatan wala yadum ala sahibi. Cara istilah itu yang suatu yang samar yang datang dari Allah di hati hamba-hambanya, dari tiupan ilahi. Kemudian menggerakkan fisiknya untuk melakukan sesuatu. Jadi, atau bahkan membingungkan dia karena tidak bisa diindra. Ini datangnya tiba-tiba, tidak selamanya. Itu warid. Atau di dalam Al-Quran coba kita wa ma kana li basyarin ayyu kalimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Asyura 1 ayat 51. Jadi tidak pantas seorang manusia untuk berbincang-bincang dengan Allah kecuali pertama perantaraan wahyu, atau kedua aumi warau hijab atau di balik hijab, atau yang ketiga ayursila rasulan diutus seorang rasul. Fayuhiya biidnihi mayasya, maka diberi wahyu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai izinnya. Innahu aliyyun hakim, Allah itu maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi ini kan wirid dan warid. Wirid itu apa yang harus diupayakan oleh manusia. Warid sesuatu yang datang dari Allah. Gampangannya omongan wirid itu syariatnya. Seperti keterangan bagian 120 ya, hikam 120. Jadi ketika syariatnya diupayakan maksimal dan kemudian hakikatnya rohani, nah ini warid yujadu fi daril akhirah, kan istilahnya. Di warid, sesuatu yang dari Allah itu ditemukan di desa akhirat. Akhirat itu di yang mana, kan gitu. Kata ulama tasawuf, ketika masih hidup itu harus menemukan akhirat, maka itu harus melalui siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu yang mana, kan gitu. Kalau mengikuti Al-Quran ayat Asyura, surat Asyura ayat 51 tadi, bahwasanya tidak bisa berbincang dengan Allah pertama kecuali lewat wahyu. Yang kedua dibalik takbir. Terus yang ketiga atau diutus seorang rasul. Nah, kalau ketemu rasul baru bisa berhubungan dengan Allah. Kalau lah sekarang pertanyaannya bagaimana sekarang pendapat kebanyakan kita ketahui bahwasanya rasul itu sudah mati. Nah, terus bagaimana kita komunikasi dengan Allah, nggak ngerti rasul. Nah, ini berbincang-bincang dengan Allah melalui rasul, itulah ahli syariat. Jadi ahli syariat mengetahui perintah Allah dan mengetahui pengetahuan di baliknya lewat diberitahu rasul. Lah sekarang nggak ada rasul, terus gimana? Nggak tahu yang perintah Allah secara langsung, nggak tahu ya. Yang tahu kita hanya cerita-cerita yang terdahulu, tulisan-tulisan orang yang terdahulu, jarene itu saja. Ada
Autentiknya gimana? Ya kita nggak bisa. Makanya sebetulnya Rasul itu harus ada setiap saat. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran. Likulli ummatin Rasul. Setiap umat harus ada Rasul. Cuma Rasul, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kemudian setelah Nabi Muhammad, itu status utusan itu diemban oleh ulama, makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi, tapi bukan semua ulama, karena itu ada kata-kata al itu bermakna khusus, ulama khusus, ulama yang mendapatkan warisan rohani. Nah itulah yang dinamakan wasilah, sebagaimana juga di ayat yang lain, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, nggak bisa secara langsung, harus taat kepada Rasul, dan itu keduanya nggak bisa. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri. Jadi harus setiap masa ada ulil amri, seseorang yang mengemban utusan Allah dan Rasul itu, yang secara langsung bisa untuk bisa berkomunikasi dengan Rasul dan Allah. Rasul itu adalah ruhaniyah, sebagaimana dalam Al-Quran, nurun ala nuriyatillahu linuri mayasya. Itu yang dimaksud Rasul di sini adalah cahaya dari Allah. Tapi ketika di dunia ya menepati seorang, ya seseorang itu dinamakan nabi. Nah Nabi Muhammad nabi terakhir, Rasulnya sekarang siapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau itu berkerohanian. Makanya di hadis yang lain juga disebutkan dulu zamannya Bani Israel selalu diutus seorang nabi. Ketika nabi wafat, maka diturunkan nabi yang lain, digantikan nabi yang lain. Tapi setelahku sudah nggak ada nabi, jadi sebutan nabi sudah nggak ada, sebutan rasul ya nggak ada. Terus bagaimana? Fu bidaitil awal fal awal, gitulah. Maka baiatlah kepada orang, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan ya Nabi kepada kata fu bidaitil awal baiatlah kepada khalifahku yang pertama. Ini tak bacakan hadisnya nomor 464 di Jawahirul Bukhari, cetakan Darul Fikr halaman 200. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kanat ban Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Gak ada nabi setelahku, wa sayakunu khulafa'a fataksuruna, dan setelahku tapi ada khalifah, penggantiku itulah. Jadi tugas Rasul itu diteruskan oleh khalifah, pengganti nabi. Fataksuruna, fama ta'muruna, lalu apa nabi? Kan nabi engkau telah berpulang, qala fu bidaitil awal fal awal, maka baiatlah dengan orang yang lebih awal dari mereka, yang lebih utama dari mereka. Nah, kemudian dari ayat yang tadi, untuk terkoneksi dengan Allah, orang ahli syariat lewat Rasul. Jadi harus ada Rasul ini kan rohania, harus ada fisiknya, harus menempati manusia. Jadi makanya di ayat yang lain, wabtahu ilaihil wasilah, Al-Maidah 36, carilah wasilah, yaitu wasilah itu. Kita tidak bisa berbincang
kepada Allah secara langsung kecuali melalui 3 hal: wahyu, di balik hijab, dan rasul. Lah, orang ahli syariat terkoneksi dengan Allah melalui rasul. Tanpa itu, tanpa wasilah itu ya tidak bisa. Makanya wabtaghu ilaihil wasilah, wajib mencari wasilah itu di situ. Dan rasul, tugas kerasulan itu, nama rasul nggak ada, nama nabi nggak ada, tugasnya diemban wali atau khalifah di dalam hadis ini. Maka atau sebagaimana di surat Al-Kahfi itu, wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan Allah, dia tidak akan menemukan wali mursyid. Wali itu orangnya, mursyid itulah sebutannya zaman sekarang sebagai penerus rohaniyah kerasulan Nabi Muhammad. Orang syariat, makom rohaninya masih syariat, dapat perintah dan pengetahuan dari seorang rasul. Rasul tentu menempati diri seseorang yang zaman sekarang dikatakan mursyid tadi, orangnya dinamakan wali. Terus yang ayat sebelumnya tadi kan, berkomunikasi dengan Allah miwaroi hijab, di balik tabir. Itu maksudnya gimana? Kalau orang sudah meningkat ketika mentaati perintah Rasul terus, kemudian dia bisa istiqomah meningkat, dia berada di makom hakikat. Di makom hakikat itu ketika dia melaksanakan perintah terus, lah setelah melaksanakan perintahnya kemudian mendapat pengetahuan, oh gini ternyata perintah dilakoni, oh gini lah, itulah balik tabir. Setelah melaksanakan perintah Rasul, perintah ulil amri minkum, kemudian kita mendapatkan pengetahuan di balik tabir. Lah itulah yang dinamakan melaksanakan perintah Rasul secara fisik, itu dinamakan wirid. Itu setelah kita melaksanakan perintah, kita dapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga dinamakan makrifat. Ketika syariat kita laksanakan maksimal dan hakikat rohani kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala maksimal, kita akan mendapatkan makrifat, sesuatu gaya yang bentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak bisa berbincang-bincang kepada Allah kecuali dengan wahyu. Lah wahyu ini bagi orang yang ketika melakukan hakikat itu sudah terbiasa, dia adaptasi di situ terus rohaninya, kemudian naik ke makom makrifat. Kalau dia sudah berada di makom makrifat, dia koneksi dengan Allah langsung, wahyu turun kepada dirinya, atau istilah lain ilham. Kalau sekarang nggak ada wahyu, ilham bagi orang mukmin. Nah, ya, itu mirip seperti itu. Lah itulah warid, dikatakan di sini ditemukan di desa akhirat. Akhirat itu alam rohani, alam yang tidak terdeteksi akal dan panca indera. Kalau dia terkoneksi ke arah situ, berarti akhirat itu kan dimulai dengan sirotol mustaqim. Ya, situ sirotol mustaqim ada di balik Rasul. Jadi rohaniyah di balik Rasul. Ketika sudah bisa menembus itu, nah itulah berarti kita bisa mendapatkan warid itu di desa akhirat. Itulah orang di ranah tasawuf akhirat bisa ditembus saat ini juga. Itulah perbedaan wirid dan warid. Jadi kita tidak boleh meremehkan wirid, apa yang diperintahkan Rasul tidak boleh diremehkan, harus kita kerjakan, baru bisa dapat warid. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.